Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Agung Nugroho, mahasiswa PPG Daljak 2020 di Universitas Negeri Malang. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Cibeber. Berikut adalah video uji kinerja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Bapak harap kalian selalu baik, sehat selalu. Walaupun pada masa pandemi ini kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa belajar, masih bisa beribadah, sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran ini dengan baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, silakan untuk Robana memimpin doa. Siap sebelum kita berdoa mulai. Baik, terima kasih Robana sudah memimpin doa bagi teman-teman sebelum pembelajaran ini. Semoga dengan doa ini kita diberi kemudahan dalam menerima materi ini, kita diberi kemudahan dalam melakukan tugas-tugas apa yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, baik. Absensi sudah Bapak share di grup WhatsApp. Silakan kalian isi absensinya. Bapak harap kalian semuanya bisa mengisinya dengan baik. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap ya. Apakah suara Bapak terdengar dengan baik? Jelas ya, sangat baik ya. Oke, baik. Nah, karena kalian sudah siap, suara Bapak sudah terdengar dengan baik. Semoga hari ini kita diberi kelancaran dalam proses pembelajaran daring mata pelajaran sosiologi ini. Oke, baik. Bulan ini adalah bulan November, di mana bulan November adalah terkenalnya atau biasa dilihat sebagai bulan pahlawan. Kenapa? Tanggal 10 karena November diperingati Hari Pahlawan. Oke, pintar sekali Ruslan ya, karena tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, sehingga kemudian bulan November selalu diperingati sebagai bulan pahlawan. Dengan kepahlawanan ini kita harus meneladani. Dulu para pejuang kemerdekaan kita mempertahankan kemerdekaan dengan darah, dengan nyawa. Namun sekarang itu kita sudah merdeka dan kemudian kita bisa menikmati kebebasan. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa meneladani dan mengikuti jasa-jasa para pahlawan, yaitu dengan belajar dengan rajin, belajar dengan giat, selalu melakukan hal-hal yang positif, dan kemudian kalian bisa membuat sebuah karya apapun itu, yang penting positif. Oke, bisa? Oke ya, baik. Minggu yang lalu kita itu belajar tentang apa ya? Minggu yang lalu? Globalisasi. Pintar sekali Fitri Rahma ya. Globalisasi, apa sih yang dipelajari dalam globalisasi ini dalam pembelajaran minggu yang lalu? Ya, mulai dari pengertian Ekonomi. Oke, pintar sekali Abdul, kemudian Ruslan, kemudian Abad menjelaskan kita belajar mengenai pengertian apa itu pengertian globalisasi, apa itu faktor pendorong globalisasi, dampak-dampak globalisasi. Begitu ya, pintar sekali. Nah, baik. Hari ini kita belajar mengenai ketimpangan sosial.
ya, kita belajar mengenai ketimpangan sosial. Apa sih ketimpangan sosial itu? Ya kan? Nah, dalam pembelajaran ketimpangan sosial ini sebenarnya sangat dekat dengan kita. Di wilayah kita itu pasti ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Kemudian kalau ada yang berkuasa, ada yang menjadi rakyat itu ada di sekitar kita. Kita bisa melihat bahwa kemudian ada orang, wah haji ini usahanya bagus sekali. Wah, kalau semuanya masyarakat yang satu ini adalah masyarakat yang hanya petani, seperti itu. Ada sebuah perbedaan nggak itu? Apakah itu ada sebuah perbedaan? Ada perbedaan antara kaya dan ada perbedaan yang miskin. Dimana kemudian pembelajaran mengenai ketimpangan sosial ini itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Kita bisa melihat secara langsung pembelajaran hari ini dengan kasat mata. Karena pada intinya sosiologi adalah ilmu yang empiris. Apa itu ilmu empiris? Ilmu empiris adalah ilmu yang berdasarkan pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat. Begitu ya. Oke, baik. Bapak akan share screen dulu hari ini. Ya. Oke, baik ya. Apakah sudah terlihat materinya? Apakah sudah ya? Baik. Nah, hari ini itu kita belajar terkait dengan ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Nah, materi ini itu ada di kompetensi dasar yang ketiga. Kompetensi dasar yang ketiga terkait dengan menganalisis ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya itu adalah mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Ini ada 4 ya. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Pertama adalah melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik memahami hakikat ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan di tengah globalisasi. Yang kedua, itu adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menelaah bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial dengan benar. Ya. Yang ketiga adalah melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik mampu menghasilkan karya poster. Jadi nanti hari ini pembelajarannya adalah pembelajaran project based learning, di mana nanti Bapak meminta kalian untuk berkelompok. Kemudian kalian membuat sebuah produk. Apa produknya? Produknya adalah poster. Nanti pembagian kelompoknya akan Bapak lakukan ketika setelah penjelasan singkat dari Bapak. Ya, dalam pembuatan poster ini nanti kalian bisa berkolaborasi, kemudian saling berdiskusi dengan teman-teman yang lain dalam pemilihan kata, pemilihan gambar yang ada di dalam poster tersebut. Ya. Nah, kemudian setelah itu kalian nanti juga akan mempresentasikannya. Nah, ada penilaian keterampilan yang akan Bapak ambil. Satu adalah penilaian diskusi, yaitu terkait dengan keaktifan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Yang kedua adalah kalian nanti itu akan membuat poster itu. Desainnya bagaimana, pakai kata-kata apa aja, kemudian modelnya bagaimana, nanti akan Bapak nilai itu dari gambar poster tersebut. Kemudian yang ketiga, nanti Bapak itu akan menilai mengenai presentasi kalian. Dapat dipahami sampai sini proses pembelajaran yang akan kita lalui? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Mari kita lihat video berikut ini. Dewi dan Putri, 2 anak perempuan dari Indonesia.
Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak. Dia hanya Ini tinggal bisa di rumah. dibilang sebuah Dewi kapitalis sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. ekonomi Putri juga sekolah hingga tamat SD. kapitalis. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa Hai melanjutkan kapitalis sekolah. naon bae coba. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, kalian bisa mengutarakan nggak? Ada apa dalam video itu? Perbedaan antara yang miskin dan yang kaya, Pak. Perbedaan antara yang miskin dengan yang kaya. Pintar sekali, Ruslan ya. Jadi adanya sebuah perbedaan akses. Mulai dari awalnya yang ketika hamil, orang kaya bisa ke rumah sakit. Akan tetapi orang miskin ke puskesmas pun juga jarang, seperti itu. Ya. Kemudian terkait dengan setelah mereka besar, mereka mendapatkan, orang kaya mendapatkan gizi yang cukup, orang miskin tidak mendapatkan gizi yang cukup. Nah, itulah yang kemudian menjadikan adanya sebuah perbedaan di situ, ya. Perbedaan antara si kaya dan si miskin. Oke, baik. Nah, jadi perbedaan akses di antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu dinamakan ketimpangan. Adanya sebuah perbedaan akses, ya. Bapak ada 3 tokoh yang ingin Bapak jelaskan terkait dengan definisi dari ketimpangan ini, ya. Pertama, nah dari Adrian Caniago mengatakan bahwa ketimpangan adalah adanya sebuah perbedaan karena pemerintah hanya fokus dalam hal pembangunan, tidak dalam hal sosial. Kemudian Karl Marx mengatakan bahwa ketimpangan sosial adalah adanya sebuah pembedaan kelas sosial, di mana pembedaan itu didasarkan pada kepemilikan alat produksi. Jadi adanya sebuah perbedaan antara kelas A dengan kelas B, antara kelas yang tinggi dengan kelas yang rendah, gitu ya. Nah, apa saja sih yang mendasari adanya sebuah ketimpangan? Ada 2 faktor, ya. Faktor struktural dan faktor kultural. Ya, apa itu faktor struktural? Faktor struktural itu terkait karena ketimpangan terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang tidak merata. Adanya ketimpangan dalam sebuah hal kebijakan pemerintah. Itu struktural. Kalau kultural, itu adalah bagaimana kemudian kultural atau bisa disebut sebagai faktor internal, di mana kemudian ini menjadikan masyarakat, hal yang dianut di masyarakat itu yang membuatnya sendiri menjadi timpang dengan masyarakat yang lain. Contoh, kemalasan.
Contoh, kebodohan. Contoh lagi, tidak mau berusaha. Nah, itu adalah yang membuat apa? Di sebuah masyarakat ada masyarakat yang selalu miskin. Di sebuah masyarakat ada masyarakat atau desa tertentu yang tidak maju-maju dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Di sebuah masyarakat itu kemudian ada yang namanya orang berada dalam sebuah kemiskinan yang absolut. Karena apa? Mereka tidak mau berusaha, mereka malas, pendidikan mereka rendah. Ya, maka kemudian itu menjadikan sebagai faktor kultural lah yang menjadikan mereka itu mengalami sebuah ketimpangan sosial. Ya. Nah, kalau dari eksternal itu ada beberapa, yaitu ketimpangan karena adanya sebuah kondisi demografis. Nah, apa itu kondisi demografis? Ada yang tahu? Banyaknya penduduk. Pintar sekali Ruslan ya, karena adanya perbedaan perbedaan banyak atau rendah tinggi atau rendahnya penduduk, persebaran penduduk dan yang lainnya. Itu adalah demografi. Kenapa demografi ini menjadikan ketimpangan? Karena apa? Di sebuah wilayah yang padat penduduknya tetapi tidak memiliki lapangan pekerjaan yang cukup, maka dapat dipastikan wilayah tersebut akan mengalami sebuah wilayah yang kurang maju atau ada ketimpangan dengan wilayah yang lain. Makanya pemerintah dalam hal ini ketika melihat kondisi demografi di Indonesia, di mana kemudian kondisi demografi itu terpusatnya itu hanya ada di Jawa, kemudian pemerintah menerapkan sebuah program. Program apa? Tahu nggak program apa? Agar penduduk tidak hanya di Jawa aja, mereka kemudian dipindahkan ke wilayah-wilayah lain. Ada program apa? Iya, transmigrasi ya, program transmigrasi. Di mana kemudian pemerintah kemudian dengan program transmigrasinya memindahkan penduduk dari yang padat ke yang kurang padat. Sehingga apa? Wilayah yang kurang padat itu bisa terkelola dengan baik. Ada hutan-hutan di Sumatera, Kalimantan, seperti itu. Oke ya, baik. Kemudian terkait mengenai ketimpangan dalam kondisi pendidikan. Di gambar yang pertama tadi, Rosanti Ocha, Rosanti, suaranya dong tolong. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kondisi pendidikan. Nah, kondisi pendidikan seperti yang Bapak lihatkan dalam foto pertama di slide pertama tadi, itu bagaimana kemudian ada sekolah yang ada di bilik, ada sekolah yang ada udah memakai gedung yang bagus, ya. Kita tahu bahwa pendidikan adalah saluran mobilitas yang paling tepat. Karena apa? Karena dengan pendidikan kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalau semuanya di suatu wilayah itu tingkat pendidikannya kurang bagus dan cenderung rendah, maka dapat dipastikan bahwa kemudian wilayah tersebut juga kurang maju. Adanya sebuah ketimpangan dengan wilayah-wilayah yang lain. Ya, itulah yang mengapa kondisi pendidikan menjadi sebuah faktor. Ya, kalau semuanya, makanya apa? Walaupun kita berada di wilayah yang jauh dari kota, tetapi semangat pendidikan harus tetap ada. Semangat untuk belajar harus tetap ada. Agar apa? Agar kita tidak tertinggal dengan orang-orang kota. Agar kita bisa mendapatkan gaji yang layak. Agar kita bisa tidak dalam kategori masyarakat miskin. Gitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan kondisi ekonomi, di mana kemudian faktor ekonomi inilah yang kemudian menjadikan dasar ketimpangan, baik ketimpangan bagian lokal, regional maupun nasional, ya. Kalau ekonominya bagus, maka negaranya akan maju. Kalau ekonominya kurang bagus, bisa dipastikan negaranya juga kurang maju. Zimbabwe atau negara-negara di daerah Afrika itu banyak sekali yang kurang maju. Karena apa? Fasilitas kesehatan kurang, banyak penyakit, kelaparan. Karena apa? Ekonominya kurang maju. Ya, seperti itu. Baik. Nah, setelah penjelasan singkat dari Bapak ini tadi, selanjutnya adalah terkait setelah faktor-faktor, selanjutnya adalah terkait dengan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, dalam bentuk-bentuk ketimpangan sosial ini, nanti Bapak minta kalian membuat sebuah poster. Ya, bisa?
Bisa ya? Oke, baik. Sebentar. Kalian nanti akan membuat sebuah poster terkait dengan bentuk-bentuk ketimpangan. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok, yaitu Inayatun, Robana, Abror, dan Abad. Itu nanti ada di kelompok 1 ya. Dalam pembuatan poster ini kita menggunakan aplikasi Canva ya. Aplikasi ini kita sudah gunakan di mata pelajaran yang lalu tentang bab globalisasi. Jadi Bapak yakin kalian bisa menggunakannya. Oke, baik. Bapak sudah melihat kalian tadi berdiskusi. Ya, Bapak sudah melihat kalian tadi berdiskusi. Nah, sekarang kalian mempresentasikannya. Silakan untuk kelompok Abad dan kawan-kawan mengenai ketimpangan ekonomi. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ketimpangan ekonomi, yaitu terjadinya ketimpangan ekonomi di antaranya tidak meratanya hasil pembangunan antara daerah serta menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Oke, bagus ya. Baik. Untuk kelompok satu terkait dengan ketimpangan ekonomi, Bapak kira posternya cukup bagus dengan gambar-gambar yang cukup mengeduket atau memperlihatkan adanya sebuah ketimpangan di situ. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan dari presentasi poster kelompok 1 tentang pembangunan tadi? Mau nanya, Pak. Silakan, Fitri. Mau nanya tentang tadi menjelaskan gambarnya itu kurang jelas, Pak. Kurang jelas gambarnya, kurang jelas. Tentang bagaimana kemudian ekonominya begitu ya. Iya, Pak. Oke, silakan Abad Alamsyah untuk menjelaskan lagi. Nah, ini gambar tersebut yang diminta. Jelas. Oke, silakan kamu kemudian menjawab pertanyaan dari Fitri tadi. Tentang perbedaan gambar yang ini kan Pak, yang di sebelah kiri. Perbedaannya membedakan dari rumah mewah dengan rumah yang gubuk. Oke, pintar sekali. Terus, oke, gimana Fitri? Ya. Fitri, gimana? Sudah puas dengan jawabannya Abah? Oke, ada mungkin yang bisa bantu jawab pertanyaan dari Fitri Rahma. Oke, silakan Abror Farhan. Silakan. Ini meratanya hasil tidak meratanya hasil pembangunan, Fit. Oke, ya. Tidak meratanya hasil pembangunan sehingga mengakibatkan sebuah ketimpangan ekonomi. Pintar sekali. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Baik. Bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Posternya cukup bagus. Kemudian gambar-gambarnya sudah memperlihatkan adanya sebuah ketimpangan ekonomi, dan kemudian narasi yang dibangun adalah terkait dengan adanya sebuah perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin akibat dari ketimpangan ekonomi. Baik. Ya. Untuk selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan Ruslan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk mempresentasikan posternya. Oke, baik, silakan Ruslan. Jadi ketimpangan pendidikan dilihat dari aktivitas sekolah itu sendiri. Terus kemudian fasilitas yang bagaimana? Yaitu saluran mobilitas sosial yang Oke, bagus. Tuhan untuk pendidikan pembangunan sumber daya. Baik. Bisa menyebutkan contohnya? Contohnya ada
psikolog dalam kelas terpencil seperti anak-anak di daerah bersemangat ajar tinggi meski fasilitas kurang, yang tinggal dengan fasilitas pendidikan yang sebagian besar terpengaruhi oleh lingkungan yang kurang baik sehingga belajar. Oke ya, jadi terkait dengan ada yang lain. Oke, baik. Oke, Ini silakan. menjadi timpangan sosial di fasilitas kualitas kerja mutu. Oke, jadi yang sudah itu presentasinya. Oke, kelompok 3. Sudah, Ruslan? Bagus sekali ya tentang posternya dari kelompok 3 tadi. Ini tentang ketimpangan pendidikan, di mana kemudian memperlihatkan gambar orang yang kemudian mengerjakan belajar melalui komputer dan orang yang hanya belajar di sebuah bilik. Ya, Bapak-bapak akan mereview terkait dengan poster ini. Kemudian di situ kemudian ada bagaimana kemudian pendidikan adalah sebuah social elevator atau mobilitas saluran mobilitas untuk mencapai ke hidup yang layak, seperti itu ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan terkait dengan poster kelompok 3 ini? Silahkan. Saya bertanya Pak dari kelompok 1. Oke, silakan Abad. Cara mengatasi kekurangannya gimana Pak? Oke, bagaimana cara upaya mengatasi ketimpangan pendidikan ya? Ya Pak. Oke, silakan untuk yang lain, silakan jawab. Upaya untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Ya Pak. Jadi cara mengatasi ketimpangan pendidikan dengan memberi fasilitas yang memadai supaya anak-anak bisa belajar, semangat belajar. Oke, Pak. baik. Bagaimana Abad terkait jawabannya Ruslan, yaitu memberikan fasilitas atau infrastruktur pendidikan yang memadai. Puas dengan jawabannya? Ada contohnya apa gimana gitu? Oke, silakan berikan contoh. Oke, untuk yang lain silakan mencoba menjawab contoh dari upaya dari ketimpangan pendidikan. Iya. Upayanya Pak. Upaya agar tidak ada ketimpangan dalam pendidikan. Apa yang harus dilakukan? Ini Pak, kalau jawabannya ya Pak. Ya, silakan. Yang simple ya. Ya. Pemerintah memberikan dana untuk membangun sekolah di desa. Oke, bagus. Kemudian selain pemerintah harus memberikan dana atau melakukan pembangunan untuk sekolah-sekolah yang ada di desa, ya. Oke, terus ada lagi? Memastikan masa depan anak tidak ditentukan oleh di mana atau dari siapa dia dilahirkan. Oke, ya. Jadi saya kira jawaban dari Ruslan dan yang lain Abror dan Rosanti Ocha tadi sudah bagus, ya. Bagaimana kemudian upayanya adalah pemerintah kemudian harus menguncurkan dana, harus memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di wilayah pedesaan, terutama di wilayah pelosok, untuk dibangun. Agar apa? Infrastrukturnya itu sama dengan ada sekolah-sekolah yang ada di kota. Sehingga semangat belajar siswa-siswi itu kemudian bisa meningkat. Kalau seumpamanya seperti di sekolah kita, di SMA Negeri 2 Cibeber, ya, di wilayah Citorek, di mana kemudian sekolahnya kalau semuanya laboratoriumnya ada, perpustakaannya bagus, kemudian ada sekolahnya bertingkat, itu pasti kalian lebih senang dan semangat dalam belajarnya, kan? Ya kan? Seperti itu ya. Ya, baik. Oke. Tepuk tangan, kita berikan applause untuk kelompok 2 terkait dengan ketimpangan pendidikan. Silakan tepuk tangan. Bagus sekali. Posternya bagus, gambar-gambarnya sudah memperlihatkan adanya sebuah ketimpangan, narasi atau konten yang ada di dalamnya juga sudah menunjukkan beberapa contoh terkait dengan ketimpangan pendidikan. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3 yang mempresentasikan siapa? Fitri Rahma mungkin? Silakan, tentang ketimpangan desa dan kota. Oke, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ketimpangan sosial desa dan kota. Oke,
contoh di sini ada gambar dan dalam gambar ini terdapat gedung tinggi, di bawahnya ada pemukiman kumuh. Di desa kota jalannya bagus, sedangkan di desa jalannya masih batu. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan pembangunan infrastruktur hingga pola pikir dan gaya hidup. Ketimpangan ini disebabkan karena pembangunan kota lebih cepat dari pembangunan desa. Oke. Baik, sudah presentasinya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Baik. Bagus sekali, jangan di stop screen dulu ya. Kita ingin lihat gambar posternya. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan terkait ketimpangan sosial desa dan kota ini? Silahkan bagi kelompok yang lain untuk bertanya. Ada Pak, mau bertanya. Oke. Satu. Oke, silakan. Bagaimana mengatasi Ya, silakan. Bagaimana mengatasi? jalan antara di kota dan di desa? Oke. Oke, baik. Bapak rangkum dulu ya. Oke, pertanyaan dari Rosanti itu dia bertanya bagaimana cara mengatasi agar jalan di desa itu seperti jalan yang ada di kota. Kita tahu bahwa jalan yang ada di desa pasti kurang bagus ya. Aspalnya kurang bagus, kemudian berlubang, banyak batu, lumpur begitu ya. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Silakan jawab. Iya, silakan jawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya. Ini pemerintah juga harus sama keadilannya ke desa gitu. Kan di desa jalannya jelek. Ini gangguan sinyal. Oke, ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Iya Pak. Oke, silakan. Bisa diulang. Oke, Santi, bisa diulang. Permasalahan jalan kota jeung desa. Jadi gini nih. Cara mengatasi kumaha? Oke, bagaimana cara mengatasinya? Itu yang ditanyakan. Kalau dari desa itu bukan ini jaro ya. Kalau dari kita. Gini. Jadi pemerintah harus bisa memberikan dana untuk desa tertentu untuk bisa membangun jalan gitu. Oke. Baik. Oke, berarti ini fokusnya di pemerintah ya. Jadi pemerintah harus memberikan dana atau dana desa agar apa? Dan jalan-jalan yang ada di desa itu istilahnya sama dengan jalan yang ada di kota, halus, aspal dan tidak berlubang begitu ya. Bagus sekali jawaban dari teman-teman tadi, anak-anak semuanya. Ya, kita beri applause, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan semuanya. Oke ya, oke, bagus sekali hari ini. Pembelajarannya seru sekali. Ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya Pak. Menyenangkan ya, senang ya. Nah, pembelajaran hari ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, menyenangkan, dan bisa memberi makna materi kepada kalian semuanya. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian bisa memberikan simpulan dari proses pembelajaran hari ini. Silakan, siapa yang mau memberi simpulan? Dalam hari ini kita belajar tentang apa aja? Ketimpangan ekonomi, bagus. Kemudian pendidikan, desa dan kota. Oke ya, jadi hari ini tuh kita belajar mengenai apa itu pengertian ketimpangan ekonomi, kemudian apa bentuk-bentuk ketimpangan dan faktor-faktornya. Baik, bagus sekali Ruslan, Abror, kemudian Abad, Rosanti dan yang lainnya. Oke ya. Kemudian terkait dengan penilaian pengetahuan, Bapak akan men-share di grup WhatsApp beberapa soal yang harus kalian kerjakan.
Ada 5 soal berbentuk pilihan ganda yang harus kalian kerjakan, dan kemudian bisa kalian kerjakan setelah pembelajaran ini selesai, ya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar masih dalam bab ketimpangan sosial, tetapi kita akan belajar yang namanya dampak dan upaya mengatasinya. Hari ini tadi ada beberapa siswa menanyakan bagaimana upaya menghilangkan ketimpangan pendidikan, upaya menghilangkan ketimpangan pembangunan. Nah, akan kita pelajari di minggu depan, ya. Bapak kira hari ini sangat luar biasa. Hari ini sangat luar biasa proses pembelajarannya. Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan doa. Silahkan Ruslan memimpin doa. Silakan Ruslan memimpin doa. Sesudah ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol 3M, dan menjaga jarak, memakai masker, dan kemudian mencuci tangan. Tetap sehat selalu, stay safe, stay health, dan semoga corona ini segera selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Demikian video praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG Daljab 2020 dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.